Ad-darsul khamis al-adawatul kitabiyatu. Alat-alat tulis atau alat belajar. Sebuah pengantar atau takdim, muqaddimah dari seorang alim ulama rahimahullahu ta'ala yang bernama Ibnu Taimiyah. Innal lughatal arabiyyata minad din. Bahasa Arab itu bagian dari agama Islam kita. Wa ma'rifatuha fardun wa wajibun. Ya, mengenal bahasa Arab adalah sebuah fardu yang wajib bagi kita. Sedikit banyak sebagai pelajar muslim dan insan muslim kita harus mengenal bahasa Arab. Karena kita punya satu kewajiban yang tidak boleh tidak kecuali menggunakan bahasa Arab berupa ibadah sholat. Ibadah sholat tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan bahasa Arab. Meskipun rekan-rekan paham artinya, tetapi tidak boleh sholat subuh dengan membaca surat Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, tidak boleh. Harus menggunakan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai salam assalamualaikum warahmatullah. Sebuah kaidah wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib jika tidak bisa sempurna dicapai dengan baik kecuali dengan suatu media, maka media tersebut juga hukumnya wajib untuk kita penuhi. Karena itu, rekan-rekan, ungkapan ini barangkali bisa dihafal, dipahami baik-baik, agar kita senantiasa yakin bahwasanya salah satu bagian dari akidah umat Islam, bahasa Arab merupakan bagian dari agama kita. Al-Quran berbahasa Arab, Sunnah baginda Rasulullah berbahasa Arab, dan perkataan penjelasan para ulama terhadap kedua sumber syariat Islam pun juga berbahasa Arab. Nabda ma'a hadhihi al-muhadasah al-adawatul kitabiyah. Hal hadha qalamun ya jamil? Naam, hadha qalamun ya aziz. Akurrasatun hadhihi am majallatun? Hadhihi kurrasatun la majallat. Hadhihi kurrasun la majallat. Perhatikan rekan-rekan. Hal hadha, apakah ini qalamun seperti pada gambar pertama? Apa Mbak Fiku? Qalamun. Pena Bapak atau ballpoint. Barakallahu fiik, ahsanti. Kemudian pada gambar kedua, akurrasatun hadhihi. Apakah ini buku tulis majalah atau majalah? Kurrasah, rekan-rekan, pada gambar yang kedua. Bukan pensilnya ya, tapi buku tulisnya. Majalah, nah, seperti dalam bahasa kita, majalah. Jadi istilah majalah diambil dari bahasa Arab, majalah, pakai tasdid. Kita baca bersama siapa? Silakan yang sudah siap raise hand. Mbak Viko bisa mencatatkan. Mbak Aini Nur Hakimah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Mbak Aini. Waalaikumsalam Ustadz. Kaifa haluki? Alhamdulillah nabi khair. Marhaban, ahlan wa sahlan. Hal hadha qalamun ya jamil? Hal hadza qalamun ya jamil? Naam, hadha qalamun ya aziz. Naam, hadza qalamun ya aziz. Akurrasatun hadhihi am majallatun? Akurrasatun hadhihi am majalatun? Hadhihi kurrasatun la majallah. Hadhihi kurrasatun la majallah. Baik, Mbak Aini ada yang tertinggal arti atau cara membacanya? Ingin ditanyakan lagi? Tidak Ustadz.
Baik. Sekarang silakan Mbak Aini dibaca bersama Mbak Fatimah yang sudah resen juga. Mbak Aini membacakan terlebih dahulu, kemudian diikuti Mbak Fatimah. Hal hadza qalamun ya Jamil? هل هذا قلم يا جميل؟ Naam, hadza qalamun ya Aziz. نعم هذا قلم يا عزيز. Akurrosatun hadhihi am majallah? كراسة هذه أم مجلة؟ Hadhihi kurrosatun la majallah. هذه كراسة لا مجلة. Kholas Ustaz. Jamil, ahsanallahu ilaikuma. Berikutnya, wahal hadzal maktab wasikhun ya Zaid? La, hadzal maktabu nadhifun ya Umar. Atawilun hadzal dulabu am qasirun? Hadzal dulabu tawilun la qasirun. Perhatikan gambar pertama, inilah yang disebut dengan al-maktab. Dan gambar yang kedua yang disebut dengan ad-dulab. Baik, gambar yang pertama al-maktab, ma maknaha Mbak Fatimah? Meja Bapak. Baik, yang kedua ad-dulab. Ad-dulab. Rak Pak. Rak bukan Pak. Ya, almari ya, almari. Almari ya. Baik. Wasikhun itu lawan kata dari nazif. Siapa yang sudah tahu makna nazif? Bersih. Bersih Bapak. Ya, bersih. Ada Mbak Indang. Ya, tadi. Kalau ada saudara teman namanya nazif, berarti orangnya menjaga kebersihan. Lawan katanya wasikhun. Jadi wasikh artinya kotor. Tawil artinya apa? Ada yang tahu? Panjang. Panjang. Lawan katanya qasir. Baik, silakan yang berkenan untuk membaca kembali bersama saya. Ada Mbak Aftita dan Mbak Ainun. Kita baca terlebih dahulu dengan Mbak Aftita. Wa hal hadzal maktab wasikhun ya Zaid? Wa hal hada maktabun wasyun ya Zaid? La, hadzal maktabu nadhifun ya Umar. La hada maktabun nadhifun ya Umar. Atawilun hadzal dulabu am qasirun? Atawalun hada idun. Saya ulangi lagi Mbak Aftita. Atawilun. Silahkan. Atawilun hada Dulabu dulabu. am qasirun? Am qasirun. Baik, sekali lagi saya sambung. Atawilun hadzal dulabu. Atawilun hada dulabun. Am qasir. Am qasirun. Berikutnya, hadzal dulabu Hada dulabu tawilun la qasirun. tawilun lakasirun. Jamil. Mbak Aftita, silahkan diulang bersama Mbak Ainun. Wa hal hada maktabun wasihun yazidun. La hadzal maktabun nadifun ya Umar. Atawilu hada dulabun am qasirun. Hadza tulabu tawilun qasirun. Nah, Mbak Ainun Nafisa, ada yang tertinggal kosakatanya?
Tidak, Bapak. Baik. Yang lain rekan-rekan kalau ada yang tertinggal silakan ditanyakan kembali. Al-muhadatsah at-taliyah. The next conversation. Wa hal tilka mistaratun ya Nailah? Naam, tilka mistaratun. Aqawiyatun tilkal mistaratu am dha'ifah? Tilkal mistaratu dha'ifah. Baik. Al-mistarah seperti yang digambar ini. Apa kira-kira? Penggaris Bapak. Ya. Garis. Qawiyatun. Qawi artinya kuat. Dha'ifah Bapak. lawannya kuat. Baik, naqra ma'aman. Kita baca ada Mbak Oktasya. Wa hal tilka mistaratun ya Nailah? Wa hal tilkal mistaratu ya Nailah? Naam, tilka mistaratun. Naam tilkal mistaratun. Aqawiyatun tilkal mistaratu am dha'ifah? Aqawiyatu tilkal mistaratu am dha'ifah? Tilkal mistaratu dha'ifah. Tilkal mistaratu dha'ifah. Jamil. Silakan Mbak Yofi dibaca bersama Mbak Oktasya. Wa hal tilkal mistaratu ya Nailah? Wahal tilka mistaratun ya Nailah? Naam tilkal mistaratu. Naam, tilka mistaratun. Al-qawiyatu tilkal mistaratu am dha'ifah? Aqawiyatun tilkal mistaratun am dha'ifah? Tilkal mistaratu dha'ifah. Tilka mistaratun dha'ifah. Nah, barakallahu fiik wa jazaki khairan. Al-ukhtil karimah Mbak Yofi dan Mbak Tita. Al-muhadatsah at-taliyah berikutnya. Wa hal dzalika hasubun aliyun ya Fadil? Naam, dzalika hasubun aliyun ya Nu'aim. Ajadidun dzalikal hasubul aliyu am qadimun? Dzalikal hasubul aliyu jadidun la qadimun. Nah, Mbak Yofi, perhatikan gambar yang ada di slide. Gambar apa ini? Gambar komputer, Bapak. Nah, itulah yang dimaksud dengan hasubun aliyun. Kemudian jadidun maknanya baru. Qadim lawannya baru. Baik, naqra al-muhadatsah ma'aman. Mbak Sifa Putri, ahlan wa sahlan. Wa hal dzalika hasubun aliyun ya Fadil? Wa hal dzalika hasubun aliyun ya Fadil? Naam, dzalika hasubun aliyun ya Nu'aim. Na'am dzalika hasubun aliyun ya Nu'aim. Ajadidun dzalikal hasubul aliyu am qadim? Ajadidun dzalikal hasubun aliyun am qadim? Dzalikal hasubul aliyu jadidun la qadimun. Dzalikal hasubul aliyun jadidun la qadimun. Jamil. Nah, silakan Mbak Sifa dibaca bersama Mbak Setio. Wa hal dzalika hasubun aliyun ya Fadil? Wahal dzalika hasubun aliyu ya Fadil? Na'am dzalika hasubun aliyun ya Nu'aim. Naam, dzalika hasubun aliyu ya Naim. Nu'aim. Naim. Baik. Nu'aim.
Ajadidun dalikal hasubul aliyun am qadim. Ajadi dundalikal hasubun aliyu am qadim. Dalikal hasubul aliyun jadidun la qadimun. Nah, Dalikal hasubun aliyu jadidun la qadim. ahsanallahu ilaikuma. Baik, hakadha al-muhadatsah qara'naha ma'an. Berikut selanjutnya adalah kosakata. Namun sebelumnya kita akan mengulang terlebih dahulu muhadatsah ini satu kali. Ada Mbak Rita tadi yang sudah resen? Masih hadir bersama kita Mbak Rita? Masih Bapak. Baik. Silakan Mbak Rita dibaca bersama siapa? Ada Mbak Endang Lestari. Oke, Mbak Rita akan membaca baris pertama, kemudian Mbak Endang dilanjutkan baris kedua, begitu ya, dan seterusnya. Silakan. Hal hadza qalamun ya Jamil? Na'am, hadha qalamun ya Aziz. Akurrasatu hadihi am majallah? Hadhihi kurrasatun la majallah. Ya. Lanjut Bapak. Wa hal hadzal maktabu wasikhun ya Zaid? La, hadha maktabu nadhifun ya Umar. Atawilu hadad dulabu am qasir? Hadha dulabu tawilun la qasir. Berikutnya. Wa hal tilka mistaratun ya Na'ilah? Na'am, tilka mistaratun. Aqawiyatu tilkal mistaratu am dha'ifatun? Tilka mistaratun dha'ifah. Wa hal dzalika hasubul ali ya Fadil? Na'am, zalika hasubun aliyun ya Nu'aim. Ajadidu dzalikal hasubul aliyu am qadim? Zalikal hasubu aliyu jadidun la qadim. Baik, rekan-rekan, berikutnya beberapa kosakata dengan gambar yang menunjukkan maknanya. Hal hadza miqassun? Nanti rekan-rekan akan menjawab. Naam, hadza miqassun. Ya, kita coba. Siapa? Mbak Endang, coba satu Mbak Endang. Hal hadza miqassun? Na'am, hadha miqasun. Naam. Ma makna miqas? Gunting Bapak. Baik. Hal hadhihi dabbasatun? Berikutnya dari Mbak Endang, selain Mbak Endang, Mbak Durata, hadir Mbak Durata? Hadir Bapak. Oke, baik. Hal hadhihi dabbasatun? Silakan. Hal hadhihi dabbasatun? Ya. Nah, Jawabannya? na'am. Hadhihi dabbasatun. Gitu, Pak? Ya. Sekali lagi, hal hadhihi dabbasatun? Na'am. Hadhihi dabbasatun. Ya. Satu kali lagi Mbak Durata. Awaraqatun tilka amkisun. Ikuti saya dulu.
Awaraqatun tilka amkisun. Jawabannya tilka waraqatun la kisun. Tilka waraqatun lakisun. Ya, kis artinya plastik. Di sini tidak ada gambarnya ya. Yang ada gambar kertasnya. Awaraqatun tilka amkisun. Jawabannya Mbak Durata. Tilka waraqatun lakisun. Ya. Kita beralih dari Mbak Durata dengan Mbak Parvati. Adzarfun dzalika am malafun? Adarfun dalika amalafun. Dzalika dzarfun la malaf. Dalika darfun la malaf. Ya. Dzarfun artinya sesuai dengan gambar ini amplop. Malaf artinya map yang terbuka. Baik. Jadi rekan-rekan demikian ada sebuah ungkapan bertanya untuk mengetahui ini itu apa ya, gitu. Mobil atau motor dan seterusnya. Dengan menggunakan kalimat tanya A. A itu artinya apakah, kemudian isim isyarah yang menunjukkan, dzalika atau tilka itu maknanya petunjuk untuk sesuatu yang jauh, dzalika untuk mudzakkar atau laki-laki, tilka untuk muannas perempuan. Kemudian diikuti atau dalam bahasa Arab ini adalah am, artinya atau. Kemudian jawabannya, kata petunjuk isim isyarahnya didahulukan dulu, kemudian baru diikuti isim, dan kata sambungnya la yang artinya tidak. Kita akan baca sekali lagi dari awal. Hal hadza miqassun, sama siapa? Silahkan. Mbak Lilis Fadilah hadir? Hadir, Pak. Hal hadza miqassun ya Lilis? Naam, hada miqasun. Hal hadhihi dabbasatun? Naam, hadihi dabbasatun. Awaraqatun tilka amkisun? Tilka waraqatun lakisun. Adzarfun dzalika am malafun? Dalika darfun la malafun. Sahih. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya rekan-rekan setelah kita belajar kosakata dan salah satu bentuk bahasa ya atau gaya bahasa bertanya, kita akan belajar membaca dan menyimak. Kita putarkan saja dulu. Suaranya terdengar, Mbak Lilis? Belum, Bapak. Saya ulangi lagi. Qala Humaid bin Abdurrahman Sudah dengar? Sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله متفق عليه. Ya. Nah, silakan yang ingin membaca kembali bersama saya, kita penggal-penggal ya. Ada Mbak Penny, oke. Ini dari tadi saya belum dengar suaranya teman-teman ini yang mahasiswa yang laki-laki.
Nanti setelah Mbak Feni, Mas Fakih hadir? Mas Ahmad Sutisna hadir? Baik, ya. Mas Ahmad nanti bisa baca bersama saya setelah Mbak Feni. Qala Humaid bin Abdurrahmani. Silakan. Qala Humaydu bin Abdurrahmani. Sami'tu Muawiyata Sami'tu Muawiyata khatiban yaqul khatiban yaqul. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Man yuridillahu bihi khairan apa ini dibuka? Man yuridillahu bihi khairan Yufaqihu fid din. yufaqihu fiddin. Wa innama ana qasimun. Wa innama ana qasimun. Wallahu yu'ti. Wallahu yu'ti. Walan tazala hadhihi al-ummatu Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan qa'imatan ala amrillahi. ala amrillahi. La yadurruhum man khalafahum. La yadurruhum man khalafahum. Hatta ya'tiya amrullah. Hatta ya'tiya amrullah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Baik, silakan Mas Ahmad bisa dibaca sendiri langsung ya. Baik, Bapak. Qala Humaydu bin Abdurrahman. Ya. Sami'tu Muawiyata khatib yaqul. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ya. Muttafaqun alaih. Jamil. Syukran jazilan al-akhil karim Mas Ahmad Sutisna. Nah, berikut terjemahannya ya, rekan-rekan perhatikan. Humaid bin Abdurrahman berkata, aku telah mendengarkan Muawiyah berkhutbah seraya berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, niscaya dia akan memahamkannya terhadap agama. Aku hanya seorang pembagi. Allah lah yang memberi. Umat ini akan terus menjunjung tinggi ketentuan Allah dan tidak akan ada orang yang menyalahi ketentuan Allah yang akan menghentikannya hingga ketetapan Allah datang, yaitu hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Silakan rekan-rekan, ada yang ingin mengulang kembali artinya. Mbak Dita, silakan. Ditya, Mbak Ditya. Baik, Bapak. Humaid bin Abdurrahman berkata, aku telah mendengarkan Muawiyah berkhutbah seraya berkata, aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan, niscaya dia akan memahamkannya terhadap agama.
Aku hanya seorang pembagi, Allah lah yang memberi. Umat ini akan terus menjunjung tinggi ketentuan Allah dan tidak akan ada orang yang menyalahi ketentuan Allah yang akan menghentikannya hingga ketetapan Allah datang, yaitu hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Di terjemahan hadis ini saya beri warna merah dan garis bawah rekan-rekan ya. Ini sekedar mengingatkan kita semuanya bahwasanya karunia nikmat ilmu itu bukan semata-mata karena pemberian seorang guru terhadap muridnya. Atau dengan kata lain, bukan seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan itu kepada kita. Tapi hakikatnya yang mendatangkan, ya, yang memberikan ilmu pengetahuan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru, dosen termasuk hanya sebagai perantara yang diamanahi untuk menyampaikan pengetahuan tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini rekan-rekan kita saling mengingatkan agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik guru atau dosen, untuk murid atau mahasiswanya. Baik mahasiswa, demikian juga sebaliknya, mahasiswi mendoakan gurunya agar senantiasa dibukakan pintu hidayah dan taufik agar ilmu pengetahuan yang diajarkan itu sampai ke dalam hati para muridnya. Baik, demikian rekan-rekan sebuah pelajaran penting dari hadis baginda Rasulullah SAW tadi. Berikutnya ada pembahasan tentang qawaid ya, pembagian waktu dan pembagian kata kerja atau fiil dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui, kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ada yang masih ingat kalimah apa saja dan contoh atau pengertiannya bagaimana? Selain fiil. Mbak Rita? Ya. Saya Bapak. Ya. Ada 3 kalimah dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu kalimah fiil, yang kedua kalimah isim, dan yang ketiga itu haraf. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimah isim, fiil, dan harf, Mbak Rita? Kalimah isim itu kalimah yang lupa lagi. Dilewati dulu kalimah fiil mungkin. Saya Pak, sebentar. Ya. Isim adalah kalimat yang tersusun dari alif yang bisa termasuki oleh alif lam, terusan itu bukan Bapak? Ya. Salah satu tandanya bisa diawali dengan alif lam. Terus yang lain? Berikutnya Mbak Rita. Terputus. Mic-nya bisa dibuka. Suaranya tidak terdengar, Mbak. Bentar, Pak. Ya. Kalimat isim itu kalimat yang memiliki 5 tanda. Yang pertama yaitu bil hofdi, berbaris i'rab hofad, terusan termasuki tanwin, termasuki alif lam, lalu termasuki huruf haraf jar. Ya, itulah tanda-tanda kalimat isim yang mana pada intinya kalimat isim itu menunjukkan makna nama seseorang, nama benda, atau sesuatu yang lain. Sedangkan kalimat fiil, apa itu dalam bahasa kita? Kata kerja, Bapak. Kata kerja. Sedangkan kalimat harf atau huruf adalah kata penghubung atau kalimat penghubung
Nah, yang menghubungkan antara isim dengan isim atau isim dengan fiil. Baik. Nah, kata kerja fiil karena berkaitan dengan suatu peristiwa dan peristiwa itu terjadi pada suatu waktu, maka pembagian fiil pun mengikuti pembagian waktu, yaitu al-fi'lul madhi, fiil yang menunjukkan suatu peristiwa pada masa yang sudah berlalu, baik dekat maupun jauh. Al-fi'lu al-mudhari', nah, fiil yang menunjukkan makna sekarang dan yang akan datang. Sekarang dalam bahasa Arab disebut dengan al-hal, dan yang akan datang disebut dengan al-mustaqbal. Tetapi fiilnya namanya hanya satu, yaitu al-fi'lu al-mudhari' atau fi'lul mudhari'. Nah, jadi kemudian al-fi'lul madhi, nah, tadi yang menunjukkan peristiwa pada masa lalu, al-fi'lul mudhari' peristiwa yang sedang terjadi dan yang akan datang. Selebihnya ada satu bentuk fi'il yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa yang akan datang, belum terjadi, disebut dengan fi'lul amri. Fi'lul amri. Baik. Jadi sudah saya jelaskan, dan berikut beberapa contoh fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kolom pertama menunjukkan kata kerja yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada waktu yang sudah berlalu. Kolom kedua menunjukkan fi'il kata kerja yang sedang atau akan. Dan kolom ketiga menunjukkan kata kerja fi'il yang akan terjadi. Ada berapa slide? Ada 4. Baik, kita akan baca slide pertama, contoh-contoh fi'il. Silakan yang berkenan membaca bersama saya. Mbak Septia. Tes suaranya Mbak Septia. Ada Mbak Nisfa juga sudah siap. Mbak Septia hadir? Yes. Assalamualaikum Mbak Septia. Baik. Mic-nya bisa dibuka dulu Mbak Septia. Oke. Fataha. Silakan. Fataha. Artinya membuka. Fataha artinya membuka. Yaftahu. Yaftahu. Artinya sedang atau akan membuka. Artinya sedang atau akan membuka. Iftah. Iftah. Artinya bukalah. Artinya bukalah. Baik, tadi yang makna fataha artinya sudah membuka. Ditambahi sudah. Contoh kedua masih bersama Mbak Tia. Nasara. Nasara. Sudah menolong. Sudah menolong. Yansuru. Yang suruh. Sedang atau akan menolong. Sedang atau menolong. Sedang Unsur. atau akan menolong. Unsur. Tolonglah. Tolonglah. Baik. Satu kali lagi. Alima. Alima. Sudah mengetahui. Sedang mengetahui. Sudah ya. Oh, sudah. Ya'lamu. Ya'lamu. Akan atau sedang mengetahui. Akan atau sedang mengetahui. I'lam. I'lam. Ketahuilah. Ketahui. Baik, berikutnya. Syukron Mbak Tia. Ada Mbak tadi yang sudah resen. Kok diangkat lagi tadi siapa ya? Oh ya, Mbak Zakia. Silakan Mbak Kia. Hasiba. Hasiba. Sudah memperkirakan. Sudah memperkirakan. Yahsabu. Sedang atau akan memperkirakan.
Yahsabu, sedang atau akan memperkirakan. Ihsab, Ihsab, perkirakanlah. perkirakanlah. Oh ya maaf, saya ulangi lagi. Hasiba, Hasiba, artinya sudah menghitung. sudah menghitung. Yahsabu, sedang atau akan menghitung. Yahsabu, sedang atau akan menghitung. Ihsab, Ihsab, hitunglah. hitunglah. Hampir sama maksudnya ya. Tapi untuk memperkirakan itu cara membacanya hasaba yahsibu ihsib. Beda ya. Kalau pertama tadi hasiba yahsabu ihsab. Yang kedua hasaba yahsibu ihsib. Contoh yang tertulis di sini hasiba artinya menghitung. Berikutnya Mbak Kia, hasuna. Hasuna, Sudah bagus. sudah bagus. Yahsunu. Yahsunu, Sedang atau akan bagus. sedang atau akan bagus. Uhsun. Uhsun, Jadilah bagus. jadilah bagus. Nadhara. Nadhara, Sudah melihat. sudah melihat. Yang duru. Yang dulu, Akan atau sedang melihat. akan atau sedang melihat. Ungzur. Ungdur, Artinya lihatlah. ya. Syahida. Syahida, Sudah bersaksi. sudah bersaksi. Yashhadu. Yashhadu, sedang Artinya atau akan bersaksi. ishhad. Ishhad, bersaksilah. Qala. Qala, Sudah berkata. sudah berkata. Yaqulu. Yaqulu, sedang atau akan berkata. Qul. Qul, berkatalah. Qada. Qada, Sudah menetapkan. sudah menetapkan. Yaqdi. Yaqdi, sedang atau akan menetapkan. Yaqdi. Yaqdi, menetapkanlah. Tetapkanlah. Tetapkanlah. Baik, ada satu slide lagi. Oh, terulang ya. Oh maaf. Bukan, kita lewati saja. Nah, dalam sebuah susunan kalimat, nah, perhatikan rekan-rekan ada beberapa contoh penggunaan ketiga macam fiil tersebut. Kataba Muhammadun darsahu. Yaktubu Muhammadun darsahu. Uktub darsaka. Kataba Muhammadun darsahu artinya Muhammad menulis pelajarannya. Ini sudah terjadi. Muhammad sudah menulis pelajarannya. Yaktubu Muhammadun darsahu. Muhammad sedang atau akan menulis pelajarannya. Uktub darsaka. Tulislah pelajaranmu. Baik, kita baca dulu. Setelah Mbak Zakia tadi ada siapa lagi? Mbak Niswa hadir? Hadir, Bapak. Kataba Muhammadun darsah. Kataba Muhammadu darsah. Yaktubu Muhammadun darsahu. Yaktubu Muhammadun darsah. Uktub darsaka. Uktub darsaka. Ma makna kataba Muhammadun darsahu? Muhammad telah menulis pelajaran. Jamil. Berikutnya Mbak Niswa, labistu thiyabi. Labistu thiyabi. Thiyabi. Thiyabi.
Thiyabi. Ya. Albasu thiyabi. Albasu thiyabi. Ilbas thiyabaka. Ilbas thiyabaka. Labistu artinya aku sudah mengenakan, thiyabi pakaianku. Ya. Apa artinya Mbak Nisfa? Labistu thiyabi. Aku sudah mengenakan pakaianku. Ya, jadi makna albasu thiyabi kolom kedua. Aku sedang memakai pakaianku. Sedang atau akan memakai pakaian. Contoh baris ketiga. Masih bersama Mbak Nisfa. La'ibna bil kurati. La'ibna bil kurrati. Nal'abu bil kurati. Nal'abu bil kurrati. Il'ab bil kurati. Il'ab bil kurrati. La'ibna, kami sudah bermain dengan bola. Kalau bahasa kita, kami sudah bermain bola. Jadi, nal'abu bil kurah artinya? Kami sedang bermain bola. Ya. Il'ab bil kurah. Mainlah bola. Intabahta ila wajibika. Intabahta ila wajibika. Tantabihu ila wajibika. Tantabihu ila wajibika. Intabih ila wajibika. Intabih ila wajibika. Baik. Intabahta artinya engkau memperhatikan. Ila wajibika kepada kewajibanmu. Jadi artinya engkau sudah memperhatikan kewajibanmu. Kemudian contoh kolom kedua dan ketiga artinya apa Mbak Nisfa? Kamu sedang memperhatikan kewajibanmu. Ya. Ketiga? Perhatikanlah kewajibanmu. Jamil. Baik. Oke. Jadi tadi ini penjelasan pembagian fi'il saja ya. Nah, kita sudah sampai pada slide mahfudhot. Kita baca bersama di akhir pelajaran ini. Dari Mbak Nisfa, tadi siapa lagi yang resen? Mbak Penny hadir? Oh, Mbak Novia. Baik, kita baca bersama Mbak Novia dulu. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Ya, artinya sebaik-baiknya teman duduk. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Ya, Mbak Novia kalau bengong, teman-temannya tidak ada, nah, pegang buku, teman terbaik. Man yazra' yahsud. Man yazra' yahsud. Ya, artinya? Barang siapa menanam akan memetik. Ya, sekali lagi, man yazra' yahsud. Man yazra' yahsud. Barang siapa menanam akan memetik. Kita menanam kebaikan, maka hasilnya juga insya Allah kebaikan. Khairul ashabi. Khairul ashabi. Man yadulluka alal khairi. Man yadulluka alal khairi. Artinya? Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Jamil. Khairul ashabi man yadulluka alal khairi. Khairul ashabi man yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Jamil. Jazakillahu khairan Mbak Nafia. Sekali lagi bersama Mbak Penny. Khairu jalisin fi zamani kitabun.
Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Man yazra' yahsud. Man yazra' yahsud. Barang siapa menanam akan memetik. Khairul ashabi man yadulluka 'alal khairi. Khairul ashabi man yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Ya, demikian rekan-rekan. Mahfudhat, nah, silakan dibaca, diulang-ulang sampai hafal. Nah, mahfudhat, namanya mahfudhat itu sesuatu yang dihifal, dihafal. Baik. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini pertemuan untuk hari ini. Silakan Mbak Vigo ya, dimusyawarahkan dengan teman-teman. Apakah pekan depan kita masih ada pertemuan kembali atau kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Hal indakum soal? Saya, Bapak. Oke, silakan. Saya cuma ingin tanya apakah pelajaran bahasa Arab ini yang kita pelajari apakah sama dengan bahasa Arab yang digunakan di negara Arab? Wah, sama insya Allah ya. Sama. Nah, di negara-negara Arab juga menggunakan bahasa Arab seperti ini juga. Hanya saja memang nanti kalau Mbak Fatimah menunaikan haji umroh ke Saudi Arabia, mungkin bertemu dengan orang Afrika, Arab, Mesir, Aljazair, Tunis, Tunisia, Maroko. Mereka punya dialek, cara berbahasa Arab, logatnya berbeda-beda. Ya. Misalkan logat orang Kairo berbeda dengan logat orang negara-negara Teluk seperti Kuwait. Orang Kairo misalkan menyebut min aina anda biasa, minin, begitu ya, disingkat, cepat, minin. Tapi orang-orang Kuwait nanti akan menyebut min ain, agak sedikit tekanan. Hanya sedikit lahjat atau logatnya saja yang berbeda, tetapi secara kosakata banyak persamaannya. Jadi kalau misalkan Mbak Fatimah menggunakan kosakata seperti yang kita pelajari atau dari kamus-kamus atau dari buku-buku, mereka insya Allah akan paham. Nah, meskipun nanti kita perlu belajar kepada mereka cara mengucapkannya yang lebih benar seperti apa. Mungkin demikian Mbak Zahra. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Ada lagi rekan-rekan? Ya, kalau sudah tidak ada, mari kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila liqa'in akhara insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak.